Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberi kesehatan yang prima. Saya pun juga demikian, sehingga kita dapat lagi ketemu dalam salah satu konten channel YouTube kita adalah Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentu saja pernah saya sampaikan bahwa proses komunikasi itu digunakan dalam semua lini kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Ada yang disebut dengan komunikasi pendidikan. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, tentunya kita berbicara tentang bagaimana guru berkomunikasi dengan muridnya, atau bagaimana murid berkomunikasi dengan gurunya. Ini di dunia pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Tentu lain halnya lagi dengan dunia pendidikan tinggi, yang biasa disebut dengan perguruan tinggi, universitas, institut, akademi, politeknik, dan lain sebagainya. Maka tentu yang diharapkan di sini adalah bagaimana mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dengan temannya, bagaimana mahasiswa berkomunikasi dengan baik dengan dosennya tentunya, begitu pula sebaliknya. Maka saudara-saudaraku sekalian, yang kita berada di lingkungan pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi, kita akan berbagi tentang strategi berkomunikasi. Yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah ada 5 strategi bagaimana caranya menghadapi guru yang galak atau dosen yang galak. Ya. Pemirsa sekalian dimanapun berada, kalau kita pikir-pikir, kata galak itu di dalam guru atau dosen, semestinya hal itu tidak ada. Saya berpikir bahwa tidak ada yang guru yang galak, tidak ada dosen yang galak. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang memenuhi panggilannya untuk menjadi guru, maka itu adalah tumbuh dari nuraninya yang paling dalam. Jadi pilihan guru itu adalah bukan pilihan yang kebetulan, tapi orang yang jadi guru, orang yang jadi dosen, itu memang adalah panggilan hati nurani. Kalau hati nurani yang terpanggil, tentunya pasti akan memperbaiki, pasti akan mengayomi, pasti akan melindungi, pasti akan membina, pasti akan membimbing, dan yang terakhir adalah pasti akan mengantarkan kepada hal-hal yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan dan harapan kita bersama. Kita lihat sekarang bagaimana strategi komunikasi yang dimainkan oleh guru, oleh siswa dan mahasiswa untuk menghadapi gurunya yang galak atau dosen yang galak. Setidaknya ada 5 resep yang saya berikan pada kesempatan ini. Yang pertama, seorang siswa atau mahasiswa tentunya yang pertama harus memahami kepribadian gurunya atau memahami kepribadian dosennya. Bagaimana caranya memahami kepribadiannya? Tentu dapat kita melihat pada saat dia pembukaan pelajaran, pada saat dia mengajar, mulai mengajar di ruangan, pasti ada kata-kata kunci yang dia sampaikan. Ya. Contoh umpama, saya suka anak yang rajin, saya suka anak yang disiplin, dan seterusnya. Ini yang kita catat ini, bahwa ternyata beliau punya kesukaan, beliau punya favorit adalah siswa yang rajin dan disiplin. Itu yang perlu kita catat. Ini adalah salah satu untuk memahami kepribadian guru dan dosen. Sekarang, hadirin sekalian dimanapun berada, sekarang yang kedua adalah, yang terpenting kita pahami adalah ketika terjadi proses pembelajaran, baik pada awal pembelajaran, sementara berlangsung pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
Kadangkala guru kita tentu senangnya adalah ketika muridnya bertanya. Ada juga guru kita tentunya senangnya memberikan tugas. Ada juga tentu dosen kita adalah senang ditanya oleh mahasiswanya. Maka perlu itu yang kita harus pelajari. Ini memahami baik pada saat pembukaan pelajaran, pertengahan pelajaran, dan di akhir pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sebagai siswa atau sebagai mahasiswa harus menempatkan pengajar kita sebagai guru atau sebagai dosen. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ada hal-hal tertentu, bagaimanapun juga kedekatan kita seumpamanya, tetap kita memposisikan dia sebagai guru kita atau sebagai dosen kita. Sehingga antara dosen dan guru tentu ada perbedaan-perbedaan. Bukan kita harus samakan dengan teman kita. Bagaimana caranya? Tentu dalam hal berbicara, dalam hal bertingkah laku, dalam hal menghadapi guru atau dosen, tentu ada batas-batasnya. Berbeda dengan ketika menghadapi teman-teman sekelas kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana agar kita tidak terjadi membantah atau menantang di dalam pada saat pemberian pelajarannya. Apakah dia pada saat memberikan pelajaran di kelas atau dia di luar kelas yang biasa disebut dengan co-curricular, tentunya kita harus patuh terhadapnya. Jangan sampai ada satu konflik yang dibangun antara pihak guru dengan dosen, antara pihak siswa dengan gurunya, antara pihak mahasiswa dengan dosennya. Kita harus menjalin hubungan damai yang baik sehingga tentunya tidak ada konflik di antara kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentunya kita harus menghadapi secara rasio. Apa maksudnya menghadapi secara rasio? Artinya tentunya kita tetap sebagai siswa, sebagai mahasiswa tentu mengedepankan hal-hal yang baik, yang sifatnya general. Apa itu? Tentunya kita harus beretika dengan baik, kita harus sopan santun dengan baik, kita harus menghormati guru dan dosen kita dengan baik. Tentunya kita harus selalu berbuat lebih apa yang diharapkan oleh beliau-beliau, apa yang diinginkan oleh beliau. Sehingga dengan demikian tentunya bukanlah nanti kita membuat satu statement bahwa ada konflik yang terjadi antara siswa dengan gurunya, ada konflik yang terjadi ada mahasiswa dengan dosennya. Kenapa demikian? Karena 5 unsur tadi ini kita sudah penuhi secara keseluruhan. Yang pertama adalah kita memahaminya, yang kemudian kita tentunya dapat mempelajari kepribadiannya sebagai guru kita dan dosen kita. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita menghadapinya dengan baik, dengan tenang. Dan yang keempat adalah bagaimana agar kita senantiasa tidak terjadi bantah-bantahan, tidak mengkritik yang berlebih-lebihan. Dan yang kelima adalah bagaimana kita berbuat sopan santun, penuh etika, sehingga dengan demikian tentu guru dan dosen senang kepada kita sekalian. Kenapa? Karena dalam hati nurani seorang guru dan dosen ada sifat-sifat penyayangnya. Karena awalnya untuk menjadi guru dan dosen itu bukan secara kebetulan, tapi itu memang adalah panggilan hati nurani yang mendalam. Sehingga dengan demikian tentu kita bisa gunakan strategi itu dengan baik, sehingga hubungan antara siswa dan guru, hubungan antara mahasiswa dengan dosen dapat berjalan dengan baik di sana. Mudah-mudahan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Insyaallah supaya dapat mendapatkan video-video tentu yang terbaru berikutnya dalam konteks-konteks komunikasi tentu yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.